Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya walaupun belajar dari rumah. Hari ini ketemu kembali dengan Bu Ayu. Bu Ayu akan mengajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran ke-1. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa ya nak. Membaca doa dimulai. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, agar pembelajaran hari ini lebih semangat, Bu Ayu meminta anak-anak untuk bernyanyi bersama ya. Kita akan bernyanyi tentang lagu Gaya. Kita bernyanyi bersama ya. Kita mulai ya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Sifat gaya dapat merubah posisi benda, sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Bentuk benda dan arah gerak juga berubah. Hei, ada gaya otot, gaya gesek dan pegas. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Ada gaya otot, gaya gesek dan pegas. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Sifat gaya dapat merubah posisi benda, sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Bentuk benda dan arah gesek juga berubah. Hei, ada gaya otot, gaya gesek dan pegas. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Gaya otot, gaya gesek dan pegas. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Anak-anak, setelah bernyanyi, Ibu yakin anak-anak pasti lebih semangat belajarnya. Anak-anak sudah disiapkan ya buku tulis dan alat tulisnya. Kita akan memasuki materi gaya. Anak-anak tahu tidak gaya itu apa? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya ini menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang gerak. Gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya akibat benda itu dikenai gaya. Jadi antara gaya dan gerak mereka memiliki hubungan. Anak-anak, selanjutnya gaya memiliki 5 pengaruh terhadap benda, yakni yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Contohnya, yang pertama misalkan ada satu kotak yang sangat besar. Benda itu awalnya diam karena diberi gaya tarik dan diberi gaya dorong, maka bendanya akan menjadi bergerak. Selanjutnya, benda bergerak menjadi diam. Contohnya, anak-anak sedang naik sepeda, tiba-tiba saat anak-anak naik sepeda ada hewan yang lewat, maka anak-anak pasti akan rem kan? Saat anak-anak mengerem sepedanya, maka di situ terjadi gaya, yaitu benda bergerak menjadi diam. Selanjutnya, benda bergerak menjadi lebih cepat gerakannya. Contohnya, anak-anak bermain bola basket, dipukul ke atas ke bawah, maka lama-lama bendanya akan bergerak semakin cepat. Lalu ada benda berubah bentuk, berubah arahnya. Anak-anak misalkan sedang bermain bola. Anak-anak ingin menendang bolanya ke arah gawang. Namun saat anak-anak menendang tiba-tiba terpleset, maka arah bendanya berubah arah karena adanya gaya. Lalu benda berubah bentuknya.
Nah, di sini contohnya ada plastisin. Misalkan kan awalnya plastisinnya berbentuknya kotak ya. Lalu karena anak-anak memberi gaya, maka anak-anak plastisinya bisa dibentuk menjadi buah, sayuran, hewan, atau benda lainnya. Oke anak-anak hebat, setelah tadi kita belajar tentang gaya, gerak, dan macam-macam gaya, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini dengan bercerita. Kita akan membaca cerita angsa dan telur emas. Anak-anak membacanya dengan seksama dan baik ya. Ibu akan bacakan. Angsa dan telur emas. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi, petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga yang tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih dari satu dalam satu hari. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi seorang yang kaya raya.
Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberi sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari, sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan sebuah telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angan. Nah, anak-anak, setelah kita membaca cerita angsa dan telur emas, kita bisa tahu hikmah apa aja yang bisa kita ambil dari cerita angsa dan telur emas. Yang pertama, manusia harus pandai bersyukur. Kita harus pandai bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Kita tidak boleh merasa kurang terus seperti petani yang tadi ada di ceritanya ya. Lalu kekayaan harus diperoleh dengan kerja keras. Yang terakhir, setiap keinginan harus diwujudkan. Misalkan anak-anak ada yang ingin menjadi atlet, berarti anak-anak harus bekerja dengan keras, berusaha dengan keras untuk mewujudkan keinginan anak-anak. Ngerti ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang cerita fiksi. Anak-anak, cerita angsa dan telur emas termasuk ke dalam cerita fiksi. Cerita fiksi merupakan daya imajinasi sang pengarang. Cerita fiksi sengaja ditulis untuk dinikmati oleh para pembaca. Cerita fiksi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sifatnya rekaan atau mewujudkan imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Yang kedua, dalam cerita fiksi ada kebenaran yang relatif tidak mutlak. Yang ketiga, fiksi umumnya memakai bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. Keempat, cerita fiksi tidak ada sistematika baku di dalamnya. Yang kelima, karya fiksi umumnya menyasar pada emosi dan perasaan dari pembaca, bukan pada logika. Anak-anak, cerita fiksi memiliki dua jenis. Yang pertama, ada jenis prosa lama. Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Contohnya, cerita rakyat. Dari cerita rakyat seperti Si Pitung, Roro Jonggrang, Danau Toba, atau mungkin cerita yang lainnya seperti Keong Mas dan Timun Mas. Ada yang kedua, prosa jenis baru. Nah, prosa yang telah terpengaruh oleh sastra dari kebudayaan barat. Contohnya cerpen ataupun novel. Anak-anak pasti sudah pernah membuat cerpen ya. Cerpen misalkan anak-anak membuat saat berlibur bersama keluarga, atau cerpen saat anak-anak liburan sekolah. Itu namanya, artinya anak-anak sudah pernah membuat cerita fiksi, yaitu cerita imajinasi dari sang pengarang. Anak-anak, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Sampai bertemu kembali di kelas selanjutnya bersama Bu Ayu. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pembelajaran dengan baik. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.